atas pegunungan Tengger. Kerajaan itu bernama Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Giliwangsi. Raja Giliwangsi adalah raja yang arif, adil, dan juga bijaksana dalam memimpin. Sehingga rakyat di kerajaan Medang Kamulan hidup damai dan juga sejahtera. Namun suatu ketika raja duduk termenung di kerajaan, ia melihat seorang putrinya yang bernama Raden Ayu Tanjung Sekar yang sudah semakin menua tetapi tak juga kunjung menikah. Saat kemudian raja pun memanggil Kipati. Kipati, Kipati. Iya Gusti. Kipati, lihatlah anakku, Raden Ayu Tanjung Sekar. Dia sudah semakin menua, tapi tak kunjung juga menikah. Padahal aku sudah ingin sekali menimang cucu. Gusti, kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Tuan Putri. Sabar, nanti pasti ada jodoh yang tepat untuk Tuan Putri. Kita hanya bisa berdoa. Tapi sampai kapan Kipati? Aku semakin menua, sedangkan Raden Ayu Tanjung Sekar belum juga menikah. Padahal sudah banyak pria-pria di sana yang melamarnya. Suatu ketika terjadilah kejadian yang dahsyat dan tak terduga yang dialami oleh Tuan Putri. Tuan Putri tiba-tiba saja mengandung seorang bayi. Padahal Tuan Putri belum pernah berhubungan dengan siapapun. Raja pun sangat marah kepada Tuan Putri. Dia tidak menyangka bahwa putrinya bisa hamil tanpa laki-laki. Beberapa saat kemudian terjadilah kejadian yang luar biasa yang menimpa Tuan Putri. Tuan Putri tiba-tiba hamil dan mengandung seorang bayi tanpa melakukan hubungan apapun dengan laki-laki. Kejadian itu bermula pada saat Tuan Putri bermimpi. Tuan Putri bermimpi ada di taman yang sangat indah. Suatu ketika di bawah rembulan ia berhenti. Dan rembulan itu tiba-tiba memasuki perutnya sehingga ia hamil begitu saja ketika bangun. Mendengar kejadian tersebut, raja pun sangat marah kepada Tuan Putri. Bisa-bisanya anak kesayangannya hamil tanpa seorang laki-laki. Raja pun memanggil Kipati untuk mengasingkan Tuan Putrinya. Kipati, sini kamu. Buang perempuan ini ke hutan. Bunuhlah dia. Kipati pun datang untuk membawa Tuan Putri ke dalam hutan. Mari Tuan Putri, ikut saya ke dalam hutan. Tak lama kemudian sampailah Tuan Putri dan juga Kipati di tengah hutan. Dengan menangis terseduh-seduh, Tuan Putri Tanjung Sekar kembali meyakinkan Kipati. Kipati, bunuhlah saya sekarang juga. Akan tetapi, pedang itu tak akan mampu membunuh saya, karena kehamilan saya ini murni pemberian dari Tuhan, dan saya tak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Silahkan bunuh saya, Kipati. Kemudian Kipati pun langsung mengayunkan pedangnya ke arahan Tuan Putri. Namun anehnya, pedang tersebut tak dapat melukai
tubuh Tuan Putri sedikit pun. Disinilah Kipati yakin bahwasanya Tuan Putri adalah perempuan yang suci yang dikaruniai anak oleh Tuhan tanpa adanya seorang suami. Tuan Putri, maafkan saya. Sekarang saya yakin bahwasanya Tuan Putri adalah perempuan yang suci. Sekarang ini saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Selanjutnya saya akan pergi dari kerajaan Medang Kamulan, dan Tuan Putri pergilah dari hutan ini, seberangilah lautan ini, tinggallah di pulau seberang. Jaga anak Tuan Putri baik-baik. Tak lama kemudian Kipati pun membuatkan rakit untuk Tuan Putri menyeberangi lautan ke pulau seberang. Tuan Putri, ini rakit untuk Tuan Putri menyeberangi lautan. Semoga Tuan Putri dan kandungan Tuan Putri sehat sampai sana. Rakit pun diterima oleh Tuan Putri untuk menyeberangi lautan. Terima kasih Kipati. Kipati juga hati-hati bertapa di hutan ini. Semoga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih atas rakit dan juga persediaan makanan yang telah Kipati berikan. Saya pamit pergi dulu. Tolong jaga ayah. Ya, Tuan Putri. Kipati pun pergi bertapa, dan Tuan Putri pergi menyeberangi lautan untuk sampai ke pulau seberang. Tuan Putri pun menyeberangi samudra dengan mengandung seorang bayi. Kapan ya anakku ini lahir? Aku sudah tidak sabar mendengar tangisan dan juga melihat senyumannya. Tak lama kemudian, sesampainya ia di atas bulan purnama, lahirlah seorang bayi laki-laki. Sesuai perintah Kipati, anak ini aku beri nama Raden Segara. Alhamdulillah ya nak, kamu lahir dengan selamat dan juga sehat. Ibu senang melihatmu. Sesaat kemudian, sampailah Tuan Putri di sebuah pulau. Raden Segara pun tumbuh dengan gagah dan juga sehat. Ia berlarian ke sana kemari dan menemukan sebuah pohon yang di atasnya ada sarang lebahnya. Sarang madu itu pun menjadi bahan makanan dan juga bahan penghasilan uang untuk menghidupi perekonomian mereka. Maka dari itu, pulau ini pun dinamai Pulau Madura, madu yang berada di tengah ara-ara. Ara-ara dalam bahasa Jawa berarti ladang. Suatu ketika mereka pun bertemu kembali dengan Kipati di Pulau Madura ini. Raden Ayu Tanjung Sekar, Kipati, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan keadaan sehat. Alhamdulillah Raden Segara sekarang sudah besar ya Raden Ayu.
Iya, Ki Bati. Karena daerah ini belum memiliki pemimpin, maka Raden Segaralah yang seharusnya memimpin di pulau ini. Pada saat itu juga Raden Segara menjadi pemimpin di pulau yang kita kenal dengan Pulau Madura. Beberapa tahun kemudian banyak warga di luar pulau yang memasuki Pulau Madura. Inilah kisah dari asal-usul Pulau Madura. Berawal dari kerajaan Medang Kamulan yang menjadi sebuah pulau yang kita kenal dengan Madura.